Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan mempresentasikan daripada tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini izinkan kita berdua mengulas kembali terkait materi pada mata kuliah kebijakan moneter dan kebank sentralan. Jadi di sini kita ingin mengambil daripada mekanisme transmisi dari kebijakan moneter. Yaitu kalau kita lihat dari secara definisi ataupun secara pengertian, yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dapat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Nah, itu kalau kita lihat dari secara pengertian, yaitu bahwasanya kebijakan moneter ini secara fundamental ini menggambarkan dari setiap aktivitas ataupun kegiatan ekonomi, entah dilihat dari beberapa sektor, dari berbagai sektor, ataupun hal-hal yang mencakup ekonomi ini dapat berputar. Jadi di sini bank sentral ini dapat mengambil sikap ataupun kebijakan untuk mengatasi daripada jumlah uang beredar ataupun kegiatan daripada aktivitas ekonomi. Terus kalau menurut Taylor 1995 in Periwarijo 2004 halaman 4 itu, the process through which monetary policy decision are transmitted into change in the real GDP and inflation. Keyword kebijakan moneter, moneter policy, real GDP, inflation. Terus kita lanjut daripada ke laporan kebijakan moneter triwulan 3 2024 Bank Indonesia. Jadi pada rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 15 sampai dengan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendali inflasi dalam sasaran 2,5 plus 1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit ataupun pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk daripada UMKM, ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip daripada kehati-hatian. Kita lanjut kepada tahapan mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu ada beberapa tahap. Itu tahap pertama, kebijakan moneter ini mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan dengan melalui beberapa saluran ataupun jalur transmisi, saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun pada sekuritas lainnya. Jadi tahap kedua, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto atau bisa disingkat itu PDB, dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Ekonomi real adalah kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian. Jadi tahapan mekanisme transmisi pada kebijakan moneter ini terdapat dua tadi yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu dipengaruhi dari aktivitas ekonomi keuangan, yang kedua itu dipengaruhi oleh sektor ekonomi real. Lanjut daripada tahapan mekanisme. Dalam kenyataannya mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Ini di dalam buku tentang kebijakan moneter itu miskin namanya 1995 seperti digambarkan dalam skema di bawah. Hal tersebut terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Kedua,
lamanya tenggat waktu sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai, serta yang ketiga ini terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Lanjut kepada skema 1, mekanisme transmisi moneter sebagai black box. Jadi di sini kalau di dalam bentuk skemanya itu ada kebijakan moneter ini lalu mengarah kepada itu yang bisa dikatakan black box yang tadi dijelaskan, terus masuk kepada inflasi output. Jadi output adalah pendapatan nasional yang diukur dengan PDB, pendapatan domestik bruto ataupun GDP. Terus lanjut kepada transmisi moneter dan proses perputaran uang. Jadi transmisi kebijakan moneter pada dasarnya secara fundamental menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor real melalui 2 tahap proses perputaran uang. Pertama itu interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Jadi transmisi moneter dan proses perputaran uang ini tahapnya tadi dari bank sentral itu kepada sektor real, kayak contohnya seperti perbankan. Kalau yang kedua itu kepada interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi ataupun antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oke, kemudian ada skema 2 yaitu transmisi moneter dalam proses perputaran uang. Yang mana di sini melibatkan beberapa pihak, yaitu dari bank sentral, terus dari lembaga perbankan. Kemudian nanti di dalam situ terdapat beberapa siklus ya di dalamnya, sehingga nanti dapat menghasilkan output yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada bagian pentingnya transmisi moneter bagi teori dan kebijakan moneter. Di antara berbagai saluran transmisi moneter yang ada, apakah saluran uang beredar, suku bunga, nilai tukar, harga aset, ataupun ekspektasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang terjadi? Pertama, saluran transmisi mana yang paling dominan dalam kebijakan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter? Apabila saluran uang beredar masih paling dominan, misalnya, maka strategi kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar masih relevan dipergunakan. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja dengan efektif, baik dari sejak tindakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel target kebijakan moneter. Itulah yang tadi kita jelaskan adalah pentingnya transmisi moneter bagi teori dan kebijakan moneter. Selanjutnya ada saluran transmisi kebijakan moneter. Dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat 5 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter, atau disebut Monetary Policy Transmission Channel. Yang pertama itu ada saluran moneter langsung, atau disebut Direct Monetary Channel. Yang kedua ada saluran suku bunga, atau Interest Rate Channel. Yang ketiga saluran harga aset, atau Asset Price Channel. Yang keempat ada saluran kredit, atau Credit Channel. Yang kelima saluran ekspektasi, atau Expectation Channel. Kemudian kita membahas transmisi kebijakan moneter di Indonesia, yaitu mekanismenya. Kalau misalnya yang tadi dijelaskan di awal adalah bagaimana instrumen kebijakan moneter itu menghasilkan sebuah output, yaitu output inflasi kan. Dan di sini yang tadi dijelaskan itu adalah bentuk black box-nya. Kalau misalnya yang akan saya jelaskan itu adalah bentuk dari jelasnya bagaimana. Jadi nanti instrumen kebijakan moneter itu mengelola kebijakan-kebijakan seperti suku bunga pasar, kredit bank, harga aset, ekspektasi, nilai tukar. Kemudian dari suku bunga pasar itu menghasilkan uang beredar. Kemudian dari uang beredar akan menghasilkan inflasi. Kemudian kalau misalnya dari nilai tukar tadi, nilai tukar itu akan menghasilkan harga trade goods, yang kemudian dari situ akan menghasilkan inflasi. Oke, lanjut. Kemudian ada transmisi kebijakan moneter lagi di sini. Jadi untuk pihak yang
terlibat di sini adalah bank sentral, sudah pasti, yang mana nanti bank sentral akan mengatur suku bunga atau disebut dengan BI rate. Yang BI rate nanti dia itu mengatur suku bunga deposito dan kredit, kemudian mengatur kredit yang disalurkan, kemudian mengatur harga aset seperti saham atau obligasi, kemudian mengatur nilai tukar, kemudian mengatur ekspektasi inflasi. Nah, untuk dari tiga teratas tadi, yaitu suku bunga, kredit, dan juga harga aset, itu nanti akan menghasilkan konsumsi investasi. Dan untuk nilai tukar tadi, nilai tukar itu akan menghasilkan ekspor, yang mana konsumsi investasi dan juga ekspor akan menghasilkan produk domestik bruto. Dan dari produk domestik bruto dan juga ekspektasi inflasi tadi, itu nanti akan menghasilkan inflasi. Kemudian ada saluran suku bunga. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan, dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Pada tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek, misalnya suku bunga SBI dan PUAB di pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para debitornya. Pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada besaran permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Kemudian ada skema lagi di sini, yaitu mekanisme transmisi saluran suku bunga. Yang pertama itu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Itu nanti dia menetapkan suku bunga, yaitu entah itu SBI atau PUAB. Setelah itu nanti dari situ dihasilkan suku bunga deposito. Kemudian ketika suku bunga deposito sudah dihasilkan, nanti dari suku bunga ini menghasilkan daripada konsumsi dari masyarakat. Kemudian dari masyarakat akan menghasilkan permintaan agregat. Dan juga selain dari menghasilkan dari konsumsi, suku bunga juga nanti akan menghasilkan suku bunga kredit, yang mana suku bunga kredit ini akan mengantarkan kita pada investasi. Kemudian dari konsumsi dan juga investasi ini akan terbentuk permintaan agregat, yang mana setelah permintaan agregat ada, maka di situ bisa menghasilkan sebuah output gap, yang mana itu adalah inflasi. Kemudian ada saluran kredit. Mekanisme transmisi moneter melalui saluran kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besaran dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas seperti uang cash, rekening di BI, rekening di bank lain, surat berharga, maupun untuk penyaluran kredit lainnya. Penyaluran kredit perbankan akan berpengaruh pada inflasi dan sektor real atau output melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui perkembangan investasi dan modal kerja, yaitu terhadap permintaan inflasi dan modal kerja untuk aktivitas produksi di sektor usaha dan perusahaan. Yang kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan kepada individu dan rumah tangga. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besaran permintaan agregat atau agregat demand, dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Kemudian ada skema lagi, yaitu mekanisme transmisi saluran kredit mengenai yang tadi, yaitu di sini pihak-pihak yang terlibat adalah bank sentral, kemudian juga perbankan, yang mana keduanya nanti akan melakukan kegiatan, yang mana di situ akan menghasilkan pasar uang rupiah. Kemudian nanti dari pasar uang ini akan melibatkan juga para pelaku ekonomi, yang mana setelah adanya pelaku ekonomi, maka di situ akan menghasilkan kegiatan ekonomi. Kemudian transmisi kebijakan moneter di Indonesia, saluran suku bunga. Pertumbuhan investasi tidak sensitif terhadap perkembangan suku bunga kredit, terutama karena relatif mudahnya akses perbankan dan dunia usaha terhadap dana luar negeri pada waktu itu atau sebelum krisis. Demikian pula, pertumbuhan konsumsi juga tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga deposito, antara lain karena suku bunga yang relatif stabil dan rendah. Hasil studi dari Bank Indonesia terlihat bahwa saluran suku bunga semakin berperan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama pengaruhnya terhadap sektor real melalui perkembangan konsumsi dan investasi. Meskipun demikian, transmisi suku bunga di sektor keuangan masih belum secepat yang diharapkan. Kemudian kalau tadi saluran suku bunga, sekarang saluran kredit.
Bukti dari analisis data agregat menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh terhadap kredit perbankan dengan tenggat waktu karena kemampuan bank dalam menghindari penurunan volume deposito dengan menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Kemudian disagregasi data kredit perbankan ke dalam kredit individual dan korporasi menunjukkan bahwa kredit korporasi relatif kurang sensitif terhadap pengaruh kebijakan moneter. Sementara kredit individual mengalami penurunan yang tajam. Baik, untuk barusan yang kita sampaikan adalah mengenai transmisi kebijakan moneter, yang mana pada intinya ini adalah suatu langkah yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang mana nanti dari situ akan menghasilkan sebuah output, yang mana output tersebut adalah inflasi, dan nanti dari situ bisa terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga ekonomi terus berjalan, berusaha. Oke, sekian dari apa yang bisa kita sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.